perceraian ini adalah urusan kita berdua, bukan urusan orang lain termasuk orang tua kita. Sebenarnya nggak ada ya yang mau bercerai, pasti semuanya kepingin terus langgeng sama-sama, terutama buat anak-anak dan juga happiness diri sendiri gitu kan. Nah, begitu hanya buat anak-anak aja, happiness sendirinya tidak didapat gitu. Apakah itu kemudian mesti diperjuangkan apa tidak? Pastinya iya, karena buat anak-anak gitu. Nah, setelah perjuangannya juga tidak membuahkan hasil, ya menurut aku siapa yang bisa menolong diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Dan aku juga mikirnya lumayan panjang gitu, karena apalagi sih yang gue cari gitu selain apa yang gue kerjakan juga sebenarnya intinya buat anak-anak gitu kan. Like gue kerja meniti karir, membangun image dan nama gitu supaya anak-anak gue tuh bangga, supaya anak-anak gue tuh bisa mencontoh setidaknya yang bagus-bagus, karena nggak semua dari gue juga bagus kan gitu, nggak semua dari kita semuanya bagus gitu, tapi at least nantinya tuh bisa ada legacy, ada sesuatu yang dilihat, ada sesuatu yang anak-anak gue bisa bilang itu nyokap gue gitu kan. Kebetulan kan ini perceraian gue yang kedua ya, jadi gue juga belajar dari perceraian gue yang pertama, dari perceraian orang-orang yang berantem, yang hubungannya nggak baik gitu kan. Dari aku punya pengalaman yang nggak enak. Dila itu nama mantan suami. Dia juga punya pengalaman yang gak enak dengan perceraian orang tuanya dan lain sebagainya. Dan kebetulan aku juga public figure. It's very easy dipancing, ya kan? Kita ngomong dikit sama wartawan pada saat court gitu misalnya, kepancing. Aku ngomong A, terus akhirnya yang sebelah sana sakit hati, akhirnya yang sebelah sana ngomong apa, terus nggak akan ada habisnya. Itu yang terjadi. Jadi kita benar-benar berjanji dari awal, dan juga kita minta tolong sama teman-teman tercinta kita untuk bantuin kita untuk jaga ini gitu. Jadi ya benar-benar perceraian ini adalah urusan kita berdua, bukan urusan orang lain termasuk orang tua kita. Gitu. Kemarin itu ya kita memutuskan jalannya begini gitu. Jadi sebenarnya adalah pilihan dan keputusan berdua gitu. Tapi maksudnya jadi sebetulnya akur mau bercerai di antara suami dan pasangan dengan mantan. Iya. Akur ya. Jadinya maksudnya memang sepakat, bukannya Wulan menggugat terusnya mantan suami nggak mau diceraikan gitu. Enggak. Jadi memang kita jauh sebelum kita mendaftar. Jadi jauh kita sebelum mendaftarkan kita udah ngobrol bareng from A to Z gitu. Jadi kita nggak berantemnya pada saat di pengadilan gitu. Nah itu yang akan menjadi ya itu pancingan-pancingan dan percikan-percikan itu terjadi di situ. Sesuatu yang tidak ada bisa jadi ada gitu kan. Kita nggak mau itu. And so since then have you been happier? Kalau dibilang happier ya kita kan pasti kan terus mencari happiness dalam banyak hal ya gitu. Manusia kan nggak akan pernah puas lah ya gitu. Tapi ada satu kelegaan lah gitu. And what have you been doing to help you rediscover you? Yeah, well, I mean this process, I mean the divorce and itu kan juga proses untuk mendiscover diri gue kan, ya kan gitu, proses ini gitu. Dan kemudian apa yang gue cari satu step mungkin udah dibukakan jalan gitu, maksudnya the divorce itself gitu kan. Nah kemudian ya sekarang gue menjalani hidup gue ya tetap targetnya untuk anak-anak juga dan diri aku sendiri gitu. Aku juga mikir anak-anak itu kan at the end of the day mereka individual, maksudnya mereka dilahirkan sendiri, nanti mati meninggal juga sendiri, ya kan? Jadi akhirnya ya mungkin ini adalah pemikiran gue yang bisa salah, yang mungkin orang lain tidak setuju. Tetapi kalau buat gue nggak bisa sih ya kayak my happiness itu ya juga sesuatu yang penting selain anak-anak gitu. Jadi ya kalau ada orang yang bilang kasihan anak-anak apa-apa, menurut gue nggak relevan dan nggak pantas untuk dikatakan seperti itu ke orang-orang yang memutuskan untuk bercerai. Kasihan anak-anak gitu. Nggak ada urusan sama anak-anak. Tapi
pasti anak-anak ada merasa kehilangan bagaimana, kan kita udah egois sekali nih. Sebenarnya kalau gue bilang kalau kita memutuskan perceraian itu bukan egois gitu. Kalau menurut gue ya, gue nggak merasa itu egois karena ya itu pencarian hidup gue, my journey, it's my journey gitu kan. It's not my children's journey gitu. My children's journey is dia mengalami ini juga gitu mungkin. Tapi kita sebagai orang tua gimana caranya tidak egois membuat situasi yang baik buat anak-anak. Ada sesuatu hal yang bikin gue lega. Nah begitu kita lega, kalau kita kayak apa ya, istilahnya gue jadi bingung apa burung dalam sangkar emas kasarnya gitu ya. Itu kan kita juga nggak bisa clearly berpikir, mencintai orang, berkarya karena kita kasarnya soul kita dull gitu kan. Kita juga sebagai manusia kayak zombie gitu loh istilahnya. Kalau gue gue mengistilahkan gue nggak tahu orang kan punya pengalamannya beda-beda ya. Kalau gue kemarin tuh merasa gue kayak zombie. It's like I'm alive but I'm not alive gitu. I'm dead inside gitu. And this pandemic taught me a lot juga gitu. Ada juga bilang I don't want to die like this gitu. I have to do something gitu. Well, I don't know what gitu. Gue juga nggak tahu di depan ada apa buat gue. Terus pada saat gue memutuskan untuk bercerai, gue juga berpikir apakah keputusan ini salah nanti buat kedepannya buat anak-anak gitu. Dalam arti bukan bercerainya ya, tapi keputusan ini apakah menjadi tidak baik buat anak-anak atau apakah ini hanya ego gue gitu, ataukah memang ini jalan Tuhan gitu. Makanya gue pelan-pelan lama banget berpikir, lama banget diskusi, karena gue mau tahu is this really jalan gue gitu. Karena kan ada jalan Tuhan, jalan hidup, ada jalan yang kita mau kan, kita yang menentukan gitu. Ya memang gue merasa gitu, gue merasa dan gue yang bertindak gitu. Tapi I want it also, ini adalah this is from your guidance juga gitu. Memang ini harus terjadi. Memang ini yang harus gue lalui menjadi manusia yang lebih baik gitu. Your story makes me think mengenai penulis dan psikolog Esther Perel yang nulis buku State of Affairs. Dia cerita bahwa banyak sekali relationship itu yang setelah 15 tahun, 10 tahun itu bercerai karena alasan masing-masing. Ada expiration date-nya suatu cinta itu. Kadaluarsanya itu juga karena orang itu tumbuh berbeda. Jadinya they don't grow together, they grow apart in that sense. Dan dia itu membahas bahwa kadang-kadang ada keselarasan yang bisa langgeng, dan selama keselarasannya itu bisa terus langgeng kalau kebutuhannya itu terus sama. Dan kadang-kadang kalau kebutuhan itu berubah, itu yang betul, yang jadi pemicu bisa bercabang. Atau you decide together what is a new goal. Memang kalau untuk relationships yang dalam pernikahan umumnya anak-anak yang dibilang ya itu selalu satu glue, yang the common goal yang husband and wife stick together untuk alasan yang itu mereka terus mempertahankan pernikahan. Kemarin itu kan gue banyak juga mencari kemana-mana for an answer gitu ya. Karena pastinya kan tetap kita pinginnya bareng. Maksudnya aku kepinginnya tuh apalagi udah kedua kali. Jadi nggak mau lah kasarnya gue jadi janda 2 kali gitu kan. Namanya gue juga tinggal di Indonesia, terus public figure. Ya walaupun orang sekarang udah open minded, banyak yang open minded juga. Ini udah zaman modern, still here. Apalagi gue public figure gitu, ada yang itu kemudian menjadi sebuah pembahasan atau pertimbangan gitu. Jadi gue tuh sempat mikir ya itu tadi mempertahankan untuk hal-hal tersebut gitu kan. Tapi then again gue mencari kan, ikut macam-macam lah, kajian, mencari guru, meditasi, Deepak Chopra lah, semua deh gitu kan. Ada satu kata tuh yang sama si penulis tadi, siapa tadi namanya? Esther Perel. Oke. Cuman perumpamaannya aja beda gitu. Ya memang jodohnya udah habis gitu. Memang jalan ceritanya cuma segitu. Jalan ceritanya kenapa cuma segitu? Ya memang pembelajarannya adalah sampai di situ gitu. Wulan kalian bersatu adalah Wulan untuk menjadi pelajaran buat Dila, Dila menjadi pelajaran buat Wulan gitu.
Hey, Wulan, thank you so much for your time. I know that you are busy and then you have another meeting coming up, so I don't want to. Thank you so much. All right, take care. Thanks, Tanya. Bye. Bye.